di drama The Devil Judge. Ini adalah episode ke-8. Di episode ini diawali dari si Kang Yohan yang menceritakan tentang sistem yang tidak adil itu, karena dia juga dulu pernah merasakannya. Bahkan orang-orang yang dia benci itu datang menjenguknya ke rumah sakit, seolah-olah mereka prihatin dengan keadaan si Kang Yohan dan kakaknya yang meninggal saat itu. Padahal mereka semua hanya menginginkan harta dari kakaknya. Terus si Kim Ga-eun ini berpikir kalau si Kang Yohan hanya ingin memperalat rasa kesedihannya untuk membangkitkan kemarahan di hatinya. Sulit banget membuat si Kim Ga-eun ini percaya, karena dia sudah menaruh terlalu banyak kecurigaan kepada si Kang Yohan ini. Keesokan harinya, si Kang Yohan melihat berita kalau ketua yayasan itu telah meninggal bunuh diri. Tapi dari ekspresi si Kang Yohan ini dia tahu sebenarnya kalau si Jung Sun lah yang membunuhnya. Dan ternyata setelah pertemuan si ketua yayasan itu dengan para pejabat elit ini, ada si Jung Sun yang bersembunyi di ruangan itu. Dan dia lagi-lagi meyakinkan mereka untuk menjadikan si ketua yayasan itu sebagai tumbal dari semua permasalahan ini. Oh, gila bener sih si Jung Sun sadis banget. Dan ternyata juga pidato sebelum kematian si ketua yayasan itu menyebutkan kalau si Jung Sun lah yang mengkorupsi semua dana itu. Tapi dia memotong bagian itu dan hanya menampilkan pidato yang lainnya di depan publik. Dan dia juga mengkambing hitamkan tim keuangan dari yayasan itu sebagai dalang dari semua korupsi ini. Dan tim keuangan ini adalah informan dari Kang Yohan. Si Jung Sun psikopat ini benar-benar berhasil satu langkah dari Kang Yohan. Kang Yohan juga kebingungan untuk strategi dia selanjutnya karena informannya sudah dijebak oleh si Jung Sun ini. Kemudian si Presiden Badut ini malah memprovokator semua warganya. Terus ada si Kim Ga-eun yang ingin bertemu dengan si So Hyun. Nah, di sini kelihatan banget si So Hyun berusaha untuk modus kepada si Kim Ga-eun. Si So Hyun ini langsung mengetahui kesedihan apa yang dia alami. Si Kim Ga-eun juga bercerita dan si So Hyun juga merasa kalau si Kang Yohan itu hanya memanfaatkan keadaannya. Keesokan harinya keadaan semakin genting akibat dari pidato yang dilakukan presiden itu. Dan orang-orang yang masuk ke pengadilan ini diperiksa secara keseluruhan. Terus ada Pak Minjung yang sangat marah kepada ketua Mahkamah Agung ini karena dia tidak terima dengan kebijakan yang dilakukan kepala MA ini. Padahal seharusnya pengadilan itu bersifat mandiri dan memiliki kebijakan sendiri. Tapi kelihatan banget sih kepala Mahkamah Agung itu sudah bekerja sama dengan grup si Jung Sun. Kemudian ada tim baru yang dibentuk oleh si presiden ini untuk mengawasi pengadilan langsung yang dipimpin oleh si Kang Yohan. Dan ketua tim pengawas itu adalah si Jung Sun. Kemudian dia datang ke ruangan si Kang Yohan untuk memperkenalkan jabatannya. Dan si Kang Yohan yang tidak menyukai si Jung Sun langsung mencekik lehernya. Tapi saat itu si Kim Ga-eun datang untuk melarang si Kang Yohan. Dan ternyata guys, si Jung Sun juga diam-diam menusuk si Kang Yohan. Dan saat si Kang Yohan melepaskan tangannya dari leher si Jung Sun, dia langsung mendapatkan kalungnya yang diambil si Jung Sun waktu itu. Dan si Jinju dengan hati yang kesal tiba-tiba datang memarahi si Kang Yohan karena dia merasa tidak dianggap oleh si Kang Yohan ini. Tapi si Kang Yohan langsung memahami kalau si Jinju ini ada sesuatu hal yang menyebabkan dia berubah. Lanjut ke menteri ini, dia mencurigai ada seseorang yang mengendalikan Presiden Badut itu. Dan dia mencurigai bahwa si Jung Sun lah dibalik ini semua. Dan ternyata si Kang Yohan bukan hanya membalaskan dendamnya ke si menteri itu demi si Elia. Tapi si menteri itu sebenarnya memiliki rahasia-rahasia orang penting yang ada di negeri itu. Lalu si Kang Yohan menelepon anak buahnya. Dia berkata jika si Kim Ga-eun ini tidak berada di sampingnya, dia akan menyingkirkan si Kim Ga-eun itu. Terus si Kim Ga-eun bercerita tentang penipu yang menyebabkan ayahnya meninggal itu kepada si Elia. Nah, si Elia malah menyarankannya untuk membunuh si penipu itu aja.
Tapi dia masih mencurigai si Kang Yohan yang telah menukar penipu itu di penjara. Keesokan harinya, si Elia meminta si Sohyun untuk menemaninya berbelanja. Lalu, si Sohyun juga bercerita tentang apa yang menyebabkan dia menyukai si Kim Ga-on. Dan tampaknya si Elia ini mulai menyukai si Sohyun dan mempercayainya. Lalu si Kim Ga-on yang masih curiga ini meminta bantuan kepada temannya menyelidiki tentang penipu ayahnya itu. Dan saat malam harinya, dia makan bersama dengan Pak Min-jung dan si Sohyun. Di sini Pak Min-jung berencana untuk menghancurkan pengadilan langsung mereka. Karena menurut dia, awal dari semua permasalahan ini dimulai dari pengadilan yang disiarkan secara langsung. Dan Pak Min-jung meminta si Kim Ga-on untuk berada di pihaknya. Dan si Kim Ga-on pun kebingungan untuk memilih si Kang Yohan atau si Pak Min-jung. Namun saat dia bingung ini, si Kang Yohan mengajaknya untuk bertemu dengan anak buahnya. Dan yang mengagetkan si Kim Ga-on ini juga, ternyata pengacara si Ju Idu itu bekerja sama dengan si Kang Yohan. Dan kepala kepolisiannya si Sohyun juga berada di pihaknya si Kang Yohan. Awalnya si Kim Ga-on ini mencurigai mereka berada di pihak si Kang Yohan hanya karena sebuah uang. Tapi ternyata salah guys, mereka itu memiliki sebuah dendam yang ingin dibalaskan kepada orang-orang yang jahat di negeri itu. Jadi mereka itu seperti sekelompok orang yang merasakan ketidakadilan di negeri ini dan ingin membalaskan rasa sakit mereka itu. Nah, di samping itu ada si Jinju yang bertemu dengan psikopat Jungsun. Di sini si psikopat itu berusaha lagi untuk meracuni pikiran si Jinju. Bahkan dia mengatakan kalau si Jinju ini cocok sebagai ketua dalam persidangan langsung yang dipimpin oleh si Kang Yohan itu. Terus si Kim Ga-on sudah mendapatkan informasi tentang pertukaran narapidana penipu ayahnya itu. Si Kim Ga-on sudah mengetahui bahwa bukan si Kang Yohan yang menukar penipu ayahnya itu. Dan si Kang Yohan juga bilang agar si Kim Ga-on ini berada di pihaknya. Wah, keadaannya semakin membingungkan untuk si Kim Ga-on. Nah, di akhir episode ini, dia bertemulah dengan si Pak Min-jung. Terus, ada si pecintanya si Kang Yohan yang sedang melakukan kekerasan di jalan. Dan kekerasan itu dilihat oleh si Sohyun. Terus, si Sohyun berusaha untuk menangkap mereka yang telah melakukan kekerasan itu. Dan si Kim Ga-on akhirnya memilih keputusan, yaitu berada di pihaknya si Kang Yohan. Kemudian ada si Kang Yohan yang menjemputnya setelah bertemu dengan si Pak Min-jung. Wow, keren banget di akhir episode ini guys. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah si Kim Ga-on berada di pihaknya si Kang Yohan, kita akan saksikan di episode selanjutnya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.